How are you today? I'm fine, thank you. Are you happy today? Jawabnya, we are. Nah, Miss lihat semuanya masih pada ada yang ngantuk ya. Ayo senyum dulu ya. Kasih senyuman yang termanis. Ayo. Wah, semuanya bersemangat ya. Pada pagi hari ini kita mau memulaikan setiap kegiatan kita. Tapi Miss mau ajak kita semua untuk tepuk semangat dulu yuk. Ayo. Ayo semuanya berdiri. Siap? Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Sekali lagi, oke? Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Wah, hebat semuanya. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita mau berdoa minta pertolongan dari Tuhan agar dalam kegiatan kita hari ini dijagai, ditolong, dipimpin oleh Tuhan. Oke? Oke? Oke, fold your hands and close your eyes. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Kami akan memulaikan kegiatan kami hari ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan jagai, Tuhan sertai hingga sampai selesai. Memberkati anak-anak, memberkati papa dan mama, oma, opa, kakak, dan miss dan mem kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, semuanya berdoa. Oke, nah kita akan memuji Tuhan. Yuk, sekali lagi kita stand up semua. Ayo, kita stand up. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Oke? Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
hari ini kita akan senam terlebih dahulu agar otot-otot kita bisa lebih kuat lagi supaya tidak kaku badannya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, sekarang kita mau dengarkan Miss Nina untuk senam bersama. Oke, silakan Miss Nina. Oke anak-anak, hari ini kita akan berolahraga. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan. Oke, sekarang siap, ambil posisi siap. Terus tangan di pinggang, kakinya dibuka sedikit ya. Sekarang kita akan palingkan badannya ke kiri dan ke kanan. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan bungkukkan badannya. Ikuti Miss, kita hitung sama-sama. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan berolahraga. Musik. Oke anak-anak, bagaimana olahraganya? Bagus ya? Iya, semua pasti senang. Kenapa kita harus berolahraga? Supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman. Halo student, bertemu lagi bersama Miss Nina. Hari ini Miss Nina akan membawakan sebuah cerita yang bagus sekali, pasti anak-anak suka. Dan sebelum Miss mulai, Miss akan memberitahukan kepada anak-anak agar ketika menonton video sebentar, silakan anak-anak simak ceritanya dengan baik-baik. Kenapa ya? Karena Miss Nina akan di akhir cerita Miss Nina akan mengajukan pertanyaan buat kalian dan kalian harus menjawab. Judul cerita kali ini tentang Nabi Musa menyeberang Laut Teberau. Bagaimana ya perjalanan mereka? Perjalanan Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan,
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wah, anak-anak, ternyata Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel, sehingga ketika mereka melakukan perjalanan, Tuhan menyertai mereka. Pada siang hari, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, sehingga pada siang hari bangsa Israel tidak kepanasan karena ada tiang awan. Pada malam hari mereka juga masih berjalan. Karena gelap, Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Oke, anak-anak, kita akan saksikan kembali videonya. Menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Wah, anak-anak, ternyata pas bangsa Israel lagi melakukan perjalanan di padang gurun, tiba-tiba datang tentara Mesir. Tentara Mesir mengejar mereka, ingin menangkap bangsa Israel kembali dan membawa pulang ke tanah Mesir, dan mereka akan dijadikan budak. Wah, kasihan ya. Terus bangsa Israel ketakutan. Lalu mereka lari, mereka berjalan cepat-cepat. Wah, ternyata di depan mereka ada air laut. Wah, bangsa Israel menjadi bingung. Di belakang mereka ada tentara Mesir. Di depan mereka ada air laut. Anak-anak pernah lihat kan? Kita tidak bisa melewati air laut kalau tidak menggunakan kapal atau perahu. Wah, sedangkan pada saat itu tidak ada kapal dan tidak ada perahu. Apa yang akan terjadi ya? Oke, kita akan lanjutkan kembali videonya. Kita saksikan apa yang terjadi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat.
Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Bagaimana ceritanya anak-anak? Kalian sudah saksikan, ternyata bangsa Israel bisa selamat. Apa yang terjadi? Air lautnya terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa melewati air laut itu. Wah, keren ya ceritanya. Iya, Tuhan Yesus sangat setia kepada bangsa Israel, selalu menolong ketika mereka sedang kesusahan, menolong tepat waktu. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Tuhan Yesus selalu setia kepada kita, asalkan kita juga setia kepada Tuhan Yesus. Setia apa ya? Setia berdoa, setia pergi beribadah sekolah minggu. Walaupun sekarang kita ibadahnya lewat online, kita setia juga, kita ikuti ibadah online sekolah minggu. Ya anak-anak, oke deh. Wah anak-anak, seperti janjinya Miss akan memberikan 3 pertanyaan. Miss pastikan semua sudah menyaksikan videonya dari awal sampai selesai. Jika anak-anak saksikan dengan simak dengan baik-baik, pasti bisa menjawab pertanyaan Miss. Oke, pertanyaan pertama adalah siapa nama nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Oke, siapa ya? Kira-kira siapa ya? Silakan dijawab. Pertanyaan kedua, ketika bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, Tuhan menuntun mereka pada siang hari dan pada malam hari dengan tiang titik-titik, dan pada malam hari tiang titik-titik. Silakan anak-anak jawab. Oke, pertanyaannya terakhir. Pertanyaan ketiga adalah apakah tentara Mesir bisa menangkap bangsa Israel? Jawabnya singkat aja, iya atau tidak. Oke. Nanti anak-anak akan buat video dan akan mengirimkan di grup masing-masing. Miss tunggu ya jawabannya. Bye-bye. Lagi bersama Miss Nina. Hari ini kita akan membuat art and craft. Seperti biasa, sebelum kita mulai membuat, kita akan menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada lem, terus gunting, terus kertas karton yang sudah digambar berbentuk telur, dan yang satunya lagi sudah digambar dan digunting membentuk telur seperti ini ya. Terus yang terakhir kertas origami warna-warni. Oke, sekarang kita akan membuat ya. Oke anak-anak, pertama kita akan lem seperti ini. Lalu kertas yang sudah digambar membentuk telur ya. Lalu kita tempel seperti ini. Oke. Setelah itu kita lem lagi warna yang lainnya. Warna-warni. Wow, setelah jadi seperti ini,
anak-anak, setelah membentuk seperti ini, kita akan menyiapkan kertas yang sudah dilubangi seperti ini ya. Lalu kita tempel-tempelin. Farmer in the dell, the Selesai. farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Ya, Hi-ho, the sudah dairy-o, the jadi. farmer takes the wife. Hasilnya akan seperti ini. Yeay! The wife takes the Selesai. child, the wife takes the child. Hi-ho, the Oke anak-anak, jadi art and craft-nya akan jadi seperti ini ya. Bagus tidak? Bagus ya. Oke, anak-anak nanti boleh dibantuin sama mami, sama papi. Oke, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita sudah berolahraga, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, semua ambil sikap doanya. Fold your hand and close your eyes. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita buat kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan buat kami semua. Hari ini Tuhan, kami sudah melakukan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih karena Engkau sudah membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi. Bye-bye. The mouse takes the cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone.